Kereta otonom IKN ditargetkan uji dinamis 10 Agustus 2024. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, tengah melakukan uji coba internal kereta otonom, Autonomous Rail Transit, ART, di Ibu Kota Nusantara, IKN. Uji coba ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengoperasian kereta otonom pada upacara Hari Ulang Tahun, HUT, Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. Direktur Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kemenhub Rizal Wasal mengatakan, pengujian internal pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, SDM, ART ini rampung selambatnya 9 Agustus 2024 sehingga pada 10 Agustus dapat dilakukan uji coba tahap selanjutnya. Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis, bergerak, di rute pendek, loop kecil, pada 10 Agustus 2024, ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2024. Dia menjelaskan, rute pendek yang dimaksud merupakan rute uji coba melingkar dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Fase uji coba dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, sejak uji coba dinamis. Pengujian bertujuan untuk lebih mengetahui kelayakan operasi ART. Tahap selanjutnya, akan dilakukan evaluasi bersama DJK dengan otoritas IKN, sebelum dipamerkan atau showcase untuk umum pada 10 Oktober hingga 31 Desember 2024. Nantinya, ART akan berhenti di 8 halte di sepanjang ruas utama kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya yaitu bus rapid transit, BRT, tuturnya. Sebagai informasi, khusus untuk dioperasikan saat upacara 17 Agustus di IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan 4 halte kereta otonom rampung dibangun pada 12 Agustus 2024. Sebelumnya Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Dani Sumadilaga mengatakan, saat ini pembangunan sedang dalam proses fabrikasi di lapangan. Untuk material pembangunannya seperti baja dan temperet gelas telah berada di lokasi menunggu untuk pemasangan. Halte dengan konstruksi space frame saat ini sedang proses fabrikasi di lapangan. Diperkirakan selesai tanggal 12 Agustus. Danis mengungkapkan, pihaknya akan membangun 4 halte ART untuk menunjang kereta otonom yang akan dioperasikan sebagai kendaraan pengumpan, feeder, bagi peserta upacara kemerdekaan 17 Agustus perdana di IKN. Adapun rinciannya, 1 halte didesain oleh Kementerian PUPR dan 3 halte dibangun oleh PT Bluebird Tbk dan Otorita IKN. Ketiga halte yang dibangun oleh Bluebird dan OIKN berlokasi di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko 2, Gedung Perkantoran Bank Indonesia, BI, dan Hotel Nusantara. OIKN ungkap investasi WA di IKN yang diklaim Jokowi gede banget. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, membongkar investasi Uni Emirat Arab, UEA, di IKN yang sempat diklaim Presiden Joko Widodo, Jokowi, sangat besar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan dirinya ikut dalam lawatan Presiden Jokowi ke UEA pada beberapa pekan lalu. Agung terlibat dalam delegasi bisnis pemerintah Indonesia. Kita ketemu dengan Masdar, perusahaan UEA yang sudah bangun solar panel tapi terapung di Bendungan Cirata. Jadi, bendungan airnya dipasang solar panel dan mereka ingin lakukan itu dengan IKN, jelas Agung dalam ASN Fest 2024 di Jakarta. Ia mengatakan sebenarnya sudah menyerahkan letter to proceed kepada perusahaan UEA tersebut. Ini dilakukan pada World Water Forum, WWF, di Bali pada Mei 2024 lalu. Agung menyebut surat tersebut berisi lampu hijau kepada Masdar untuk melanjutkan tahapan investasi di IKN. Ini dibarengi dengan proses studi kelayakan. Ini salah satu investor asing sudah mulai masuk dan mulai melakukan tahapan-tahapannya di IKN, tegasnya. Pada bahan paparannya,
Ada 423 Letter of Intent, LOI, dari negara luar yang meliputi 10 Amerika Serikat, AS, 3 Jerman, 4 Finlandia, 4 Spanyol. Lalu, ada 26 LOI dari Cina, 12 dari Korea Selatan, 25 LOI dari Jepang, 29 datang dari Singapura, dan 22 dari Malaysia. Sedangkan 288 LOI tersebar dari negara-negara lain di luar daftar tersebut. Meski, ia mengakui tidak semua LOI itu berisi minat investasi. Minat dari seluruh dunia juga banyak, 423 LOI-nya, tapi tidak semua LOI ini minat investasi. Kita gak buka saja bahwa di luar ini suratnya banyak yang sifatnya mau jadi vendor, konsultan, dan macam-macam. Kira-kira setengahnya, dari 423 LOI, yang betul-betul minat investasi dan itu kita lagi sisir dan kita percepat, tandas agung. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengklaim akan ada investasi besar dari UEA. Klaim ini disampaikan Jokowi pada awal Juni 2024 lalu. Jokowi juga mengajak para investor untuk segera menanam duit di IKN, mumpung harga tanah di Nusantara masih murah. Saya nggak mau ngomong karena belum tanda tangan, gede banget, gede banget. Kita tanda tangan insya Allah nanti di Juli 2024, di Abu Dhabi atau di Dubai, ucap Jokowi saat groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Selasa 4 Juni. Jokowi berkunjung ke Dubai, UEA pada Juli 2024. Ia turut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Akan tetapi, tak ada penjelasan mengenai oleh-oleh investasi untuk IKN. Hanya ada komitmen investasi 3 miliar AS dolar atau sekitar 48,35 triliun rupiah, asumsi kurs Rp16.117 per dolar AS, dengan BUMN Indonesia. Itu dibukukan dalam penandatangan nota kesepahaman oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Chairman Eagle Hill serta pendiri Emaar Mohamed Ali Rashid Al-Akbar. Pembangunan IKN secara bertahap telan investasi swasta 60 triliun rupiah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur yang dilakukan secara bertahap menelan investasi swasta senilai 60 triliun rupiah sampai dengan saat ini. Investasi dari swasta itu hampir 60 triliun rupiah. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak. Ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar, kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Alimuddin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu. Dia menyampaikan pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. Investasi swasta yang terlibat diantaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah, ujarnya. Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, yang mana perbankan juga ikut. Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak, tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar, tegasnya. Dia juga mengungkapkan UIKN segera menyiapkan peraturan presiden, Perpres, untuk mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045. Alimuddin menjelaskan proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Menurutnya, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu. Dia menambahkan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan ibu kota negara di IKN. Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian histori temakinya ibu kota Nusantara, ucapnya.
Alimuddin juga mengungkapkan pada 17 Agustus akan diadakan upacara HUT ke-79 RI pertama di IKN.